Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau cara penggunaan kasir SM ini. Ini di sini adalah nama-nama transaksinya itu di sini. Kemudian ini adalah nama-nama barang yang kita perdagangkan ya. Ada nama-nama barangnya. Dan caranya adalah ketika ada transaksi kita tinggal nulis nama dari barang yang ditransaksikan itu di sini di kolom searching ini ya. Jadi misalkan ada orang beli teh pucuk, misalkan ini kita tinggal tulis di sini teh pucuk ya. Ini di sini stok, ini harga, ini stoknya -1 karena memang ini stok kita tidak isi. Ketika sudah namanya begini, ini tinggal di double klik, diklik 2 kali, ini masuk ke sini. Kemudian ini ditulis berapa jumlahnya, jadi beli 1 ya 1. Setelah selesai begini ya orang bayar ya, kemudian ini diinput, jadi datanya terinput. Kemudian ada orang lagi beli misalkan pen ya, pen pilot misalkan, pen pilot ini pen pilot warna biru, warna hitam, warna merah. Misalkan pen pilot warna biru ya, satu atau contoh beli 5 lah ya. Sudah selesai, ini diinput. Ini selesai, hanya begitu aja. Oke. Kemudian kita di sini ada nama-nama barang yang kita anggap sering, itu taruh di sini. Jadi tidak perlu lagi ngetik di sini namanya ketika untuk barang-barang yang transaksinya kita anggap sering. Jadi contoh misalkan ini fotokopi, ada orang fotokopi ya tidak usah nulis cari searching fotokopi di sini. Jadi namanya di sini. Jadi teman-teman yang kira-kira apa yang transaksinya itu sering, namanya tinggal ditulis di sini. Tulis di sini, diletakkan di sini agar supaya nanti ketika ada transaksi ini bisa langsung dimasukkan. Oke, fotokopi misalkan 5. Udah ya, ini diinput. Oke, bayar, mereka input, selesai. Ya, hanya begitu. Kemudian untuk penggunaan kasir ini kita tidak boleh menulis manual begini ya. Fotokopi misalkan. Sebab karena kalau nulis manual seperti ini beda 1 huruf saja, bahkan beda spasi, itu bisa tidak keluar datanya. 1 ya. Jadi harganya apa dah keluar. Jadi harus searching di sini ketika tidak tahu tulisannya seperti apa. Jadi fotokopi misalkan, fotokopi ya ini ya. Tapi untuk fotokopi ini kita sudah letakkan di sini. Jadi yang jelas teman-teman tidak boleh nulis nama sendiri gitu. Karena ketika namanya tidak menggunakan yang ada di database tapi ngarang sendiri, ini tidak akan terbaca oleh sistem. Tidak akan terbaca, harganya tidak terbaca, kemudian nanti di laporan bulanannya juga tidak masuk. Sehingga tidak boleh menulis nama sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah penjualan yang tidak langsung bayar. Penjualan yang masih kita garap dan tidak langsung selesai itu kan otomatis oleh pelanggan akan ditinggal pulang. Untuk yang seperti ini maka pelanggan harus membayar DP setidaknya 50%. Jadi contoh ya, ada orang fotokopi 5.000 lembar. Nah, tentu 5.000 lembar ini tidak akan cukup untuk ditunggu karena terlalu lama. Jadi kasihan orangnya ya juga, biar tidak terlalu lama nunggu. Kemudian ya kasihan kita juga yang kerja biar tidak terburu-buru karena ada orangnya, karena ditunggu oleh orangnya. Nah, sehingga ini perlu ya ditinggal, kemudian kita kerjakan di belakang. Nah, untuk orderan yang ditinggal seperti ini maka harus bayar DP ya, bayar DP di sini. Oh ya, yang tadi kalau transaksi langsung walaupun kolom bayar ini tidak diisi tidak masalah ya, karena tidak kita perlukan. Untuk masuk data kolom bayar ini tidak diperlukan, kecuali pelanggan minta nota. Jadi pelanggan mau fotokopi langsung selesai kemudian minta nota, maka di sini di kolom ini, di kolom bayar ini harus ditulis. Sehingga di notanya itu tertulis, di nota yang terprint, yang nota yang tercetak
ini akan tertulis tagihannya berapa, bayar berapa, kembali berapa, gitu ya. Jelas saya kira. Lanjut ke yang DP. Ini kalau orang itu ditinggal, maka setidaknya bayar DP 50%. Ini kita tulis ya 50%. 50% ya separuh. Berarti kalau ini dibagi 2 ya tinggal separuh, atau ditulis manual ya juga tidak masalah. Ya. Tulis manual ya nggak masalah. Atau DP 500 gitu ya. Nah, ya, itu ditulis di sini DP-nya. Kemudian nama ini ditulis. Jadi namanya, nama pelanggannya kalau mau ditinggal begini ini ditulis. Misalkan Pak Ahmad ya. Kemudian nomor HP-nya ya juga ditulis. Nah, kemudian ini mau diambil kapan, ini ditulis. Kenapa deadline ini perlu ditulis? Karena ini penting untuk ditulis karena biar sesuai. Jadi perjanjian SM dengan pelanggan, perjanjian toko dengan pelanggan ini mau di deadline kapan, ini biar jelas. Jadi kita juga punya target penyelesaiannya kapan. Jadi misalkan sekarang hari Selasa ya, Selasa sore misalkan. Nah, tinggal kita tulis Selasa sore. Ya, Selasa sore. Selasa sore berarti ya hari ini. Kalau di pekan depan ini kita perlu masukkan tanggal. Jadi deadline hari Selasa sore tanggal gitu. Kalau hanya hari saja berarti hari ini gitu loh. Setelah lengkap seperti ini kemudian kita cetak, kita print untuk dijadikan nota. Ini di print menjadi 2, di print 2 kali ya. Di print ini akan keluar 2 lembar ya, 2 lembar, satu untuk SM, satu untuk pelanggan. Jadi satu di toko, satu di bawah pelanggan. Sehingga nanti ketika barang yang dipesan itu selesai, nota yang ada di toko ini ditempelkan ke barangnya. Kemudian ketika mereka mau ambil barang, mereka akan membawa, pelanggan akan membawa nota, dan kita tinggal cocokkan nota dengan barangnya ya. Sekaligus di sini juga ada nomor nota ya. Ada nomor nota, nomor berapa. Ini yang akan terprint itu ini. Di sini saya tidak ngeprint karena memang nggak ada printernya ya. Nggak ada printernya, jadi tidak bisa di print. Nah, yang jelas ini akan keluar 2, kemudian akan jelas namanya Pak Ahmad, nomor HP-nya ini, selesai, deadline-nya kapan, kemudian jumlah tagihannya berapa, DP berapa, kemudian sisa pembayaran berapa, gitu ya. Nomor SM ini sudah ada, jadi ketika Pak Ahmad ini ada perlu ke SM, tinggal kontak nomor yang tertera di nota. Kemudian ketika kita perlu kontak ngasih tahu selesai dan tidaknya, misalkan sore itu selesai, kita akan mengingatkan melalui nomor handphone yang tertera di sini. Begitu. Oke. Ini kalau DP. Nah, selain itu, selain dicetak seperti tadi itu, maka DP ini juga perlu kita save datanya secara virtual di sini di kasir ini, sehingga nanti kita tidak perlu ngetik ulang ketika mau input. Jadi ini di save nota DP ini kita klik, maka nota yang tadi itu tersimpan ya. Untuk melihatnya ada di mana itu di sini, di view data DP. Jadi view data yang ada di bawahnya save nota DP ini berarti adalah datanya DP. Hingga ketika nanti sudah barangnya selesai, kemudian orangnya mengambil, tentu mereka akan membayar sisa pembayarannya. Nah, setelah itu kita ketika mau nginput di sini, mau nginput lunas, ini view data, klik. Kemudian ini yang tadi itu punya Pak Ahmad ya. Nah, ini sudah ketemu. Kalau misalkan ada di sini ya di sini, kalau ada di sini ya di sini. Dan ada di paling atas, ini kemudian kita klik ini. Klik bring to nota. Kalau ini ya ini. Kalau yang bawah ya ini gitu loh. Kalau ada di bawah kemudian mau ke atas tinggal klik ini. Ya, ini sudah ke atas. Ini bring to nota. Kemudian ini pembayarannya diisi bayar berapa atau tidak diisi sekalian tidak masalah. Ini ketika sudah selesai, ini kita input. Nah, dengan input begini berarti yang tadi itu, yang DP itu sudah selesai, barangnya sudah selesai, pembayarannya juga sudah lunas. Transaksi kita anggap selesai. Nah, kira-kira itu yang pengenalan pertama untuk cara penggunaan kasir SM yang kita bikin ini.
Sekian, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya untuk menjelaskan hal-hal yang lain terkait dengan transaksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.